Hai Sobat Gamer, kembali lagi bersama saya Inggar, host kalian dari GameX Indonesia. Kali ini kita akan membahas GameX Centurion menggunakan casing high. Buat kalian yang menantikan bagaimana spesifikasi detailnya, mari kita bahas sama-sama. Oke, langsung saja untuk spesifikasi lengkapnya seperti ini. Prosesornya menggunakan Intel Core i7 generasi ke-13 seri 700KF. Dan motherboardnya menggunakan Gigabyte seri Z790UD-AX. Graphic cardnya menggunakan Colorful GeForce RTX 4070 Ti 12GB GDDR6X NB-EXV. Untuk memori RAM-nya menggunakan tim T-Force Delta RGB DDR5 dengan kecepatan 6000 mHz, dual channel 2x16GB dan totalnya adalah 32GB. Primary storage-nya menggunakan TeamForce Cardea dengan tipe A440 2TB. CPU cooling systemnya menggunakan GameX iShield 360 Rainbow RGB I/O controller dan casisnya menggunakan GameX High Black. Untuk power supply-nya dia juga menggunakan GameX seri GM 1050 semi modular dan untuk fan tambahannya menggunakan GameX FN12A C8i Infinity Black dan dia juga sudah mendapatkan WiFi atau Bluetooth bawaan dari motherboardnya. Untuk tambahan adisional dari casingnya yaitu mendapatkan GameX GPU 192 Black VGA holder teman-teman. Mari langsung kita rakit isinya teman-teman. Merakit dengan casing hype ini cukup mudah karena semuanya serba luas, mulai dari ruang kabel manajemennya dan juga ruang kontrol motherboardnya. Apalagi semua kipas di casing ini bisa dilepas yang akan memudahkan kalian dalam merakit. Mimin memilih menggunakan Intel Core i7 generasi ke-13 700KF karena CPU ini memiliki performa yang mirip dengan prosesor flagship pendahulunya yaitu Intel Core i9 generasi ke-12 900KF. Seri yang dikenal dengan sebutan Raptor Lite ini juga memiliki 8 P-core dengan arsitektur Raptor Core yang diklaim memiliki peningkatan clock speed yang cukup substansial dan memiliki 8 E-core yang berarsitektur yang masih sama dengan E-core pada Intel Core generasi 12 Alder Lake yaitu Grace Mount. Ke semua komponen ini kita pasangkan dengan motherboard yang berchipset high-end juga loh, yaitu Intel Z790. Kami menggunakan Gigabyte Z790UD-AX, motherboard dengan chipset Intel Z7900 seri entry level ini telah dibekali dengan regulator daya yang memadai. Selain itu juga dibekali dengan Intel Wi-Fi 6E atau Wi-Fi AX karena menggunakan chipset Intel Z790. Namun pada peningkatan clock speed-nya juga, maka dari itu Intel Core i7 generasi ke-13 700KF ini memiliki total 24 thread prosesor yang difabrikasikan dengan teknologi litografi Intel 7 yang telah dioptimalisasi memiliki clock maksimal yang berada pada 5,4 GHz teman-teman. Kecepatan atau clock pada CPU yang kencang ini tentunya mendukung pada performa gaming yang optimal. Prosesor ini memiliki daya maksimum sebesar 253 watt ketika berjalan saat turbo. Karena itu, kami memilih untuk menggunakan I/O water cooling 360 mm yaitu GameX iShield 360 Rainbow RGB. Makanya nih, kita menggunakan RAM dengan DDR5 dipilih sebagai solusi memori RAM yang kita gunakan. Kita menggunakan RAM DDR5 dari T-Force Delta RGB sebesar 32GB. Dual channel berkecepatan 6000 mHz teman-teman. Yang RGB-nya juga dapat kalian synchronize dengan peripheral lain melalui software yang ada di motherboard tentunya. Maka sistem ini memungkinkan untuk ditweak atau dioptimalisasikan lagi atau dilakukan overclocking baik di sektor memori ataupun sektor CPU-nya secara keseluruhan. I/O cooler yang dibekali 3 kali kipas 120 mm berkecepatan up to 1800 rpm ini yang mampu menghembuskan udara hingga 59 CFM. Kecepatan pompa sebesar 2500 rpm
diklaim memiliki daya disipasi panas sebesar 450 Watt. Maka, prosesor haus daya seperti Intel Core i7 atau i9 cocok untuk dihadapi oleh GeMax iShield 360 Rainbow ARGB ini. GeMax iShield ini juga sudah mendukung hampir semua soket CPU modern yang beredar saat ini di pasaran loh, termasuk Intel LGA 1700. Kalau sudah sistem high-end seperti ini, tentunya kita juga akan menggunakan perangkat yang terbaru dan juga yang tercanggih dong. Lanjut ke bagian VGA atau graphic card-nya, kita pasangkan dengan Nvidia RTX 4070 Ti dari Colorful. Nvidia GeForce RTX 4070 Ti ini memiliki performa lebih tinggi sekitar 20% atau lebih dari GPU RTX 40 terlaris Nvidia saat ini, yaitu RTX 4070 non-Ti. Dengan TDP 285 Watt, RTX 4070 Ti rata-rata telah menggunakan konektor daya yang baru disebut adalah 12 VHP-WR atau PCIe Gen 5 Power Pin yang biasa tersedia pada PSU yang telah memenuhi ATX 3. Namun, bagi kalian pengguna PSU lawas yang belum memiliki konektor ini, jangan khawatir. Konverter konektor ini tersedia dalam semua paket penjualan VGA-nya. RTX 4070 Ti memiliki VRAM sebesar 12 GB GDDR6X 192 bit yang menghasilkan bandwidth lebih dari setengah terabyte per detik. VGA ini mampu bermain pada resolusi 2K atau 1440p dengan frame rate yang cukup nyaman atau di resolusi Full HD dengan high refresh rate tentunya. Kesemua part high-end ini ditenagai oleh PSU dari GeMax GM1050 semi modular. PSU yang telah dilengkapi dengan sirkuit APVC atau Active Power Factory Correction ini mendukung voltase input full range dari 100 hingga 240 volt. Jadi kalau listrik di rumah kalian dangdutan, PSU ini akan tetap aman dan komponen kalian tetap terjaga nih teman-teman. Selain itu, PSU ini telah memiliki sertifikat 80 silver yang berarti PSU ini memiliki efisiensi hingga 88% pada 50% loadnya. PSU ini juga telah berdesain single rail teman-teman untuk bisa menampung dan menangani part atau komponen yang membutuhkan daya yang besar. Proteksi PSU ini juga sudah lengkap banget seperti adanya OVP, OPP, UVP, SCP, SIP, dan juga OCP. Untuk pendinginannya, PSU ini menggunakan kipas besar berukuran 14 cm yang membuatnya tidak perlu berputar kencang untuk tetap menjaga suhu komponennya di dalam tetap terjaga dan PSU-nya akan tetap hening teman-teman. Fitur semi modular ini juga akan membuat PC kalian terlihat semakin rapi dan mudah dalam proses merakitnya. Dalam proses perakitan kita tidak mengalami kesulitan yang cukup berarti karena casing GeMax Hype ini memiliki space yang cukup luas serta total 9 slot kipas yang mendukung radiator hingga 360 mm. Seperti yang sudah saya jelaskan di atas pada video perkenalan lineup terbaru GeMax, dengan desain kaca secara keseluruhan yang bisa dibuka, menjadikan build ini mudah dan praktis untuk dirakit. Dan juga untuk konektivitasnya, mulai dari modern dan juga cepat, casing GeMax Hype ini telah memiliki USB Type-A 5 GB hingga USB 3.1 Gen 2 Type-C hingga 10 GB pada bagian front panel I/O-nya. Mantap banget kan teman-teman? Dan berikut inilah hasil dari PC rakitan high-end kita pada casing GeMax Hype ini teman-teman. PC ini tentu saja memiliki performa yang cukup tinggi, mampu melibas game-game bertitel AAA dengan ray tracing on dan juga settingan mentok kanan dengan frame rate yang cukup tinggi. Bahkan bisa mencapai 100 fps dengan ray tracing on teman-teman. Jadi gimana sobat gamer untuk PC rakitan kali ini? Sangar banget nggak sih? Kalau kalian mau tahu lebih lanjut tentang rakitan ini, mulai dari komponen,
casing, atau bahkan mau beli rakitannya, bisa langsung aja ke marketplace kita, yaitu ada di GMX Official. Ikuti juga sosial media kita, ada di Instagram, Facebook, Threads, TikTok, dan tentunya ada di YouTube teman-teman. Nah Sobat Gamer, jadi gitulah buat pembahasan GMX Centurion ini. Buat kalian yang penasaran dan pengen tahu spesifikasi lengkapnya seperti apa, bisa langsung ke sosial media kita. Dan juga jika kalian langsung mau check out nih si GMX Centurion, bisa langsung ke e-commerce official store kita. Nah buat kalian yang sudah menonton, jangan lupa di like, comment, follow, share, dan subscribe. GMX Indonesia, be cool, be